Hai gengs, dunia ada apa nih? Kayaknya seru deh kalau kita bahas. Kali ini aku akan membawakan kisah urban legend tentang sebuah bangunan bersejarah di kota Semarang. Kisah bangunan 1000 pintu Lawang Sewu. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita dan kisah-kisah berikutnya. Let's go! Lawang Sewu berasal dari bahasa Jawa yang berarti 1000 pintu. Nama itu didapat dari julukan masyarakat agar masyarakat ini mudah memanggil bangunan tersebut. Gimana enggak nih? Di bangunan itu ada 429 pintu dan 1000 jendela. Yang jendelanya tuh tinggi-tinggi. Jadi ya kelihatannya kayak pintu. Jadi makanya disebut Lawang Sewu. Lawang Sewu ini sebenarnya adalah bangunan milik NIS, Nederland Indische Spoorweg. Tapi saat ini Lawang Sewu ini merupakan aset dari PT KAI dan dijadikan museum untuk mengenang sejarah perkeretaapian Indonesia. Pembangunan Lawang Sewu sendiri dimulai tahun 1904 di masa kolonial Hindia Belanda. Bangunan ini dibangun di lahan seluas 18.000 meter persegi dan dibangun melalui 2 tahap. Tahap pertama dilaksanakan tahun 1904 sampai 1907. Dan tahap kedua dilaksanakan tahun 1916 sampai 1918. Arsitek perancang dari gedung Lawang Sewu ini diimpor langsung nih dari Amsterdam, yaitu Profesor Jacob F. Klinkhammer dan B.J. Ondek. Alasan kenapa nih bangunan itu didesain dengan banyak pintu sebenarnya untuk sirkulasi udara yang lebih bagus, lebih baik, agar tidak pengap. Seperti yang kita tahu, Indonesia ini adalah negara tropis, sehingga cenderung udara di sekitar kita ini lembab. Makanya, sama perancang bangunan Lawang Sewu dirancang dengan banyak pintu agar sirkulasi dalam ruangan itu tetap terjaga dan bagus. Diberi banyak pintu juga agar mobilitas antar pekerja itu mudah. Jadi kalau mau ke tempat yang lain itu banyak jalannya, jadi mobilitasnya itu gampang. Ruangan di gedung Lawang Sewu ini juga bermacam-macam, gengs. Ada ruang aula besar yang fungsinya untuk rapat, pertemuan, dan acara-acara lainnya. Ada juga menara kembar yang fungsinya untuk menampung air. Dan sekarang di lantai 1 itu dijadikan sebagai museum yang berisi dokumentasi tentang perkeretaapian Indonesia. Sedangkan di lantai 2 digunakan sebagai aula dan di lantai 3 digunakan sebagai ruang rekreasi dan olahraga. Dan ada satu lantai lagi yaitu di bawah tanah. Itu digunakan sebagai saluran air. Setelah Indonesia ini diduduki oleh Jepang dan sepeninggalan dari NIS, Lawang Sewu ini juga digunakan oleh Jepang sebagai kantor dan beralih nama menjadi Ryuku Sokyoku atau Jawatan Transportasi Jepang. Jepang juga tidak hanya menggunakan Lawang Sewu sebagai kantor, tetapi juga digunakan sebagai penjara untuk menahan para tahanan dan bahkan mengeksekusi para tahanan. Mungkin dari situ muncul kisah-kisah mistis di bangunan tersebut. Lawang Sewu yang merupakan bangunan Belanda ini memiliki aura mistis yang kuat. Bahkan kehororannya sudah terkenal di seantero Nusantara. Siapa yang nggak tahu nih kisah horornya dari Lawang Sewu. Kadang bahkan horornya suatu tempat itu dijadikan sebuah wisata misteri atau wisata horor bagi orang-orang yang suka atau candu terhadap hal-hal yang gaib. Ya nggak? Banyak banget cerita makhluk astral di lingkungan Lawang Sewu. Apa aja makhluknya? Yang pertama, kisah
hantu noni Belanda. Semasa penjajahan Jepang dan peralihan dari Belanda ke Jepang, banyak noni Belanda ditangkap bahkan diruda paksa oleh tentara Jepang. Setelah diruda paksa, mirisnya mereka juga dipenggal, gengs. Dari kejadian itu mungkin yang menyebabkan munculnya makhluk-makhluk tak kasat mata yang akhirnya menghuni Lawang Sewu. Pernah nih, suatu ketika ada cowok lagi mancing di sungai dekat Lawang Sewu. Terus dia tuh lihat ada perempuan memakai baju khas noni Belanda gitu, mukanya pucat, senyum, tapi berlumuran darah, gengs. Sosoknya nggak ganggu, dia cuma mondar-mandir aja, mondar-mandir, mondar-mandir, dan dia nggak ganggu. Dia hanya mau menampakkan eksistensinya. Menurut kalian kalau kalian lihat kayak gitu, kalian bakal kabur atau malah ngajak kenalan? Oke. Komen ya di kolom komentar. Sosok selanjutnya adalah sosok Serdadu, penunggu pintu di Lawang Sewu. Kemunculan sosok ini diawali dengan hembusan angin yang semilir dan bau misterius, mulai dari wangi sampai bau anyir darah yang membusuk. Menurut cerita, makhluk tak kasat mata ini kerap menunjukkan diri di bagian pintu depan paling barat atau paling timur, yang katanya Serdadu ini juga lengkap dengan laras panjangnya. Jadi tentara ini masih membawa laras panjangnya, gitu gengs. Selain kisah dari noni Belanda dan Serdadu tadi, ada kisah yang tak kalah menarik dari sebuah sumur tua yang berada di bagian depan Lawang Sewu. Sumur itu bentuknya tembok tinggi dengan bawahnya itu masih tanah dan atapnya itu genteng berwarna merah. Sebenarnya sumur itu dikunci ya dan tidak dibuka. Konon ceritanya di malam hari yang sunyi dan sepi sering terdengar teriakan, rintihan kesakitan, tangisan, dan suara ketakutan dari dalam sumur tersebut. Dulu konon diceritakan kalau sumur itu adalah salah satu tempat untuk mengeksekusi tentara Belanda yang dilakukan oleh tentara Jepang. Salah satu tempat yang akan aku ceritakan kali ini adalah ruang bawah tanah yang ada di bawah bangunan Lawang Sewu. Di bawah bangunan Lawang Sewu terdapat sebuah ruangan yang dulu dimanfaatkan sebagai saluran pembuangan air. Namun ketika Jepang berkuasa, saluran itu digunakan sebagai penjara bawah tanah oleh Jepang. Dalam lorong bangunan itu ada ruangan dengan diameter 1,5 meter kali 1,5 meter dengan tinggi 60 cm. Ketika Jepang menduduki, para tahanan yang ditangkap oleh Jepang dimasukkan ke dalam penjara tersebut. Satu penjara berukuran 1,5 kali 1,5 kali 60 cm tadi dimasukkan 5 sampai 9 orang. Bayangin aja ya guys, dengan panjang 1,5, lebar 1,5, tinggi 60 cm, dimasukkan 5 sampai 9 tahanan, dan ini orang dewasa ya. Tentu mereka akan berdesak-desakan dong ya. Mau duduk gak bisa, kakinya mau dilurusin gak bisa, dan mereka harus terpaksa berjongkok. Dan disitu kan sebenarnya difungsikan sebagai saluran air ya. Pasti dalam penjara itu pun juga tergenang dengan air. Dan rata-rata ya mereka nggak tahan dengan siksaan seperti itu dan akhirnya meninggal dunia. Tapi jika ada yang masih selamat setelah dimasukkan ke penjara tersebut, ya mereka akan dipenggal, kemudian mayatnya dibuang di sungai dekat dengan Lawang Sewu tadi. Konon katanya, karena penyiksaan yang sangat sadis tadi, sampai sekarang masih tercium aroma-aroma yang aneh seperti bau anyir darah yang bikin merinding. Dan jika ada yang berani
jongkok dan diam di lorong itu, maka ia akan merasakan kemunculan para makhluk astral di sana. Selain hantu yang sudah kuceritakan tadi, masih ada beberapa hantu yang menghuni Lawang Sewu. Seperti sosok hitam besar yang ada di ruang utama bangunan tersebut, pocong yang berwajah rusak, di bagian sudut langit-langit ruang utama, dan hantu wanita berambut panjang. Kalau hantu wanita berambut panjang ini pernah viral di tahun 2000-an ya. Saat itu sedang maraknya stasiun televisi mengadakan kegiatan uji nyali dan sosok itu sering muncul. Oke, itu tadi kisah seram yang aku bawakan di segmen ini. Kira-kira nih, kalian mau dibawakan kisah apa lagi nih? Tulis dong di kolom komentar, bisa request loh. Oh ya guys, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke media sosial yang kalian punya, serta ceritakan cerita ini ke teman kalian, biar teman kalian sama-sama takut. Dan sampai jumpa di kisah selanjutnya. Bye-bye.